Ayo tante, lebih cepat tante. Ayo tante, cepat tante. Lebih cepat tante. Ayo, ayo. Maafkan aku, Elsa. Tante Rosa, maafkan aku. Selama ini aku telah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Semua ini karena aku dibutakan oleh dendam dan mempercayai orang yang salah. Ya Allah, maafin aku karena aku belum bisa jujur ke Opa dan semuanya. Aku gak mau Tante Rumi benar-benar mencelakai Oma dan Dede Askara. Aku pergi karena mau mencari Papa Al. Terus aku tersesat. Nah, terus kenapa Rena nggak ngajak Opa atau ngajak siapa? Sekarang baru cerita seperti ini. Kenapa? Terus gimana ceritanya? Hah? Setelah aku tersesat, aku ketemu sama Tante Laras. Tante itu yang menyelamatin aku, Opa. Setelah itu Rena dibawa kemana? Aku dibawa ke Wah, kayaknya Rena belum bisa bahas soal ini. Kasihan, Pak. Nanti aja ya. Ya. Ya udah, nanti cerita sama Opa ya. Opa. Ya. Aku ke kamar dulu ya. Tante Rumi benar-benar jahat. Aku sedih karena nggak bisa kasih tahu ke Oma kalau Tante Rumi jahat. Ada sekarang nggak makan? Masih kangen ya sama kakak? Mau. Yuk kita main. Yuk. Ayo. Bangun. Bangun. Main. Kakak nggak mau ada disakitin sama Tante Rumi. Makanya kakak nggak berani cerita kejadian yang sebenarnya ke orang-orang. Kakak harus bertahan demi Dede Askara dan Oma Rosa. Ini tugas kakak dari Mama Anin dulu dan Papa Al untuk menjaga adek. Papa, Mama, semoga Rena bisa terus jaga Dede Askara. No, saya permisi dulu ya. Saya pulang duluan. Maksudnya saya mau ke kantor juga sih. Kamu nggak bareng sama Elsa? Elsa katanya masih mau di sini dulu. Oh, gitu, oke. Ya udah, hati-hati dan sekali lagi terima kasih banyak ya. Ya sama-sama, No. Kita kan keluarga. Memang sudah selayaknya saling membantu. Amin. Kalau gitu hati-hati. Ya, mari. Ya. Kenapa sih, No? Kemana aja? Hilang gitu aja, nggak ada kabar. Liburan. Jalan-jalan. Habis dari mana sih? Masa dihubungin aja susah? Kalau aku ceritain ke kamu juga kamu nggak akan percaya. Try me. Kamu ingat nggak aku pernah bilang sama kamu, aku ketemu sama sosok laki-laki misterius di makamnya Mama. Ingat? Nah. Kamu ketemu orang itu? Belum.
Jadi tiba-tiba pengurus makam itu telepon aku. Katanya ada orang itu, no, lagi ziarah ke makam mama. Ya aku tanpa mikir panjang, aku langsung samperin ke sana. Aku pengen tahu orangnya. Ini nih, kan kemarin udah ngomong. Kalau ngurusin soal begituan jangan sendirian. Terus apa? Berhasil kamu ketemu dia? Iya belum, makanya kamu dengerin aku dulu. Lagian juga aku tuh udah terlalu kaget kalau ada dia dan aku nggak mau kehilangan kesempatan ini, no. Makanya aku langsung jalan sendiri aja. Terus? Akhirnya aku datang ke makam mama dan dia udah nggak ada. Tapi aku sempat lihat mobilnya. Nah itu aku nggak tahu entah dia lihat aku atau gimana. Tapi aku berusaha buat ikutin mobilnya dia sampai ke gedung tua. Ya, aku sampai, aku malah disekap. Enggak dengerin aku dulu, tapi tadinya tuh aku menang. Tadinya aku menang beneran deh. Tadinya aku sempat ngelawan anak buahnya si Tegar ini. Tadinya aku menang, cuma tiba-tiba aku disekap dari belakang, dibekap gitu maksud aku. Kamu tadi bilang Tegar, berarti kamu udah ketemu dengan Tegar? Belum, cuma ini masih dugaan aku aja. Ya terus akhirnya bisa lolos? Ya pokoknya aku disekap di ruangan kaca. Dan aku rasa si Tegar ini udah mempersiapkan semuanya, no, untuk nyekap aku. Ini sepertinya dia juga tahu semua rencana kamu. Satu hal lagi, selama kamu nggak ada, apartemen kamu ada yang masuk dan malingin laptop. Aku sempat cegah tapi ya ada yang salah sama punggung aku waktu didorong, jadi aku nggak bisa nyelamatin laptopnya. Tapi kamu nggak apa-apa kan sekarang? Nggak apa-apa. Nggak, kalau soal itu, aku yakin itu pasti anak buahnya Tegar. Karena aku yang suruh dia. Nggak jadi gini, no. Di ruangan sekap itu, Tegar tuh berusaha untuk komunikasi sama aku. Cuma sekali lagi aku bilang ya, aku nggak ketemu sama dia, aku nggak denger jelas suaranya dia, karena aku yakin itu bukan suara aslinya dia. Nah, dia minta aku kasih tahu semua bukti-bukti tentang kejahatan Mama Sekar ya. Aku bilang hanya ada di handphone dan ada di laptop. Dan ada di apartemen aku. Dan kebetulan tas aku itu diambil sama Tegar. Mulai sekarang, entah kamu mau jadi detektif apapun itu, nggak ada jalanin semua sendirian. Telepon aku, kabarin aku. Nggak ada kerja sendirian. Nino. Ya kalau nanti kenapa-napa gimana? Iya, aku ngerti. Cuma aku dilapor polisi kok. Terus? Aku udah datang sama polisi, datang ke gudang tua itu. Dan kamu tahu apa? Semua buktinya hilang. Bahkan ruang kaca itu hilang, no. Tegar tuh bener-bener licik dan sudah menyiapkan ini semua. Dia bener-bener udah tahu gerak-gerik aku akan gimana. Ya udah. Kita pikirkan apa yang akan kita lakukan nanti. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, nggak boleh sendirian. Termasuk kita pulang. Konvoy, yuk. Iya, oke. Halo? Apa? Oh, jadi laptopnya Marsha udah bisa dibuka? Kamu di mana sekarang? Oke, saya kesana sekarang ya. Kemana sih Bu Arumi, lama banget ya? Ada hal penting apa sampai kamu minta saya datang ke sini? Ah, iya Bu Arumi. Saya mau membicarakan soal Pak Devan, Bu. Karena Pak Devan belakangan ini saya rasa dia sudah mulai ragu akan balas dendamnya nih. Kamu benar. Saya juga ngerasain hal itu juga. Terlebih lagi Devan melarang saya untuk racunin Mbak Rosa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gini, kita tetap jalanin rencana awal kita. Karena kita sudah tidak bisa lagi kerjasama dengan Devan. Jadi saya tidak mungkin
untuk meminta racun sama Deva. Sekarang, saya minta kamu yang kasih saya racun buat Mbak Rosa, biar saya sendiri yang eksekusi. Baik kalau gitu. Ya udah, saya harus pergi sekarang sebelum ada yang ngeliat kita. Gimana Ki? File-file yang disebutkan sama Marsha ada? Ada Pak, semua saya sudah buka. Cuman saya belum periksa Pak. Bapak coba bisa lihat sendiri Pak. Coba saya lihat. Ya. Itu file-file videonya Bu Sekar. Karena kalau kamu tidak melakukan semua perintah Mama, Juno, tunjukin dia. Baik, Bu. Mau ngapain? Jangan rekam gue. Keterlaluan ya kamu, Marsha ya. Kamu sengaja mau mengeluarkan Namira dari sini. Kamu benar-benar keterlaluan. Ya Allah, ternyata semua ucapan Marsha tentang Mama memang benar. Padahal Marsha dan Namira kakak adik. Kenapa seperti ini? Mama betul-betul kejam. Aku baru tahu kalau Mama bisa setega ini menyiksa orang. Saya nggak nyangka Pak, Bu Sekar bisa seperti itu. Dan semua laporan yang kita terima dari Juno itu berbeda. Setelah sekian kali aku meneror Pondok Pelita, hingga membuat aku hampir membuat Elsa dalam bahaya. Ternyata semua kemarahan aku kepada mereka hanya tipu muslihat semata. Ternyata Mama lebih kejam kepada mereka semua. Tante punya masa lalu dengan seorang perempuan bernama Sekar. Sekarlah yang membuat Andin pergi untuk selamanya. Ya ternyata Bu Sekar lah dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Pak Al, istrinya Pak Al, Bu Andin, sampai akhirnya Bu Andin harus meninggal. Mbak Andin meninggal gara-gara mama kamu. Kamu tahu Marsha, dia punya adik. Meninggal gara-gara mama kamu. Aku tahu. Aku tahu mama kamu itu adalah Tante Sekar. Tapi please, jangan membenarkan apa yang sudah dilakukan mama kamu selama ini. Kamu sekarang sudah dibutakan oleh dendam, Van. Benar kata Elsa. Aku sudah dibutakan oleh dendam. Yang bahkan kenyataannya tidak seperti yang aku tahu. Aku terlalu egois dan menutup mata hati aku. Sehingga tidak dapat mendengar apa yang dikatakan semua orang. Padahal mereka selalu mengatakan kebenarannya. Ngajar. Elsa! Elsa! Ayo Tante, lebih cepat Tante. Ayo Tante, cepat Tante. Lebih cepat Tante. Ayo, ayo. Maafkan aku Elsa. Tante Rosa, maafkan aku. Selama ini aku telah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Semua ini karena aku dibutakan oleh dendam dan mempercayai orang yang salah.